Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam ibadah kita. Mari saya ajak kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 16 di KPPK, Berilah Hormat Padanya. Kita nyanyi dua bahasa Indonesia dan Mandarin. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Rong yao quy truy cao sơn, rong yao quy sơn, rong yao quy sơn, rong yao quy truy cao sơn. 赞美赞美不尽，赞美真神慈爱最深，赞美真神恩济万人，赞美真神神大天地，赞美神父神者神灵。荣耀归最高神，荣耀归最高神。荣耀归最高神，荣耀荣耀荣耀荣耀荣耀归最高神。Nas pembimbing pada pagi ini terambil di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Mari kita bersaat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini terjadi hanya karena pertolongan Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Kristus Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Mari kita kembali lagi memuji Tuhan dengan pujian di KPPK nomor 354. Ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita
sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cahaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan derasa Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saya ajak kita semua untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, ketika kami datang di hadirat-Mu yang kudus ini, kami menyadari kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa dan kesalahan serta pelanggaran Tuhan. Tuhan, banyak sekali yang kami lakukan Tuhan, yang tidak berani kami ungkapkan kepada orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Orang-orang yang paling dekat sekalipun kami tidak berani memberitahukan kepada mereka Tuhan. Kepada keluarga kami, anak, istri, suami kami Tuhan, kami tidak berani Tuhan. Tapi pada pagi ini Tuhan, biarlah kami ungkapkan semua di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mungkin menyembunyikan diri kami di hadapan Tuhan. Engkau menyelidiki hati kami yang paling dalam sekalipun Tuhan. Tuhan, ada dosa kesombongan, dosa iri hati, dosa kecemburuan, kemarahan, dosa kecemburuan, dan banyak sekali Tuhan yang kami lakukan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami satu persatu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah di hari-hari ke depan Tuhan, kami berjanji di hadapan-Mu Tuhan, kami tidak akan melakukannya lagi Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan Kau jagalah bangsa ini dari kehancuran Tuhan, dari orang-orang, dari kelompok-kelompok, dari barisan-barisan yang sakit hati Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau jaga bangsa ini Tuhan. Engkau jaga presiden kami Tuhan. Engkau jaga pemerintahan ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau juga memakai kepolisian, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tuhan, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan, dari disintegritas Tuhan, dari perpecahan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami juga mau menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap komisi yang ada di gereja kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami, Kau menempatkan kami sebagai jemaat Tuhan di gereja ini Tuhan. Biarlah kami melayani Tuhan sesuai dengan talenta kemampuan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan, terutama jemaat kami yang usia indah Tuhan. Tuhan, Kau tolong mereka Tuhan. Engkau jaga mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan dari penyakit Tuhan, terutama dari virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga harus sadar diri Tuhan. Biar kami boleh menjaga diri, menjaga jarak Tuhan, memakai masker, cuci tangan Tuhan. Tuhan, kami mohon perlindungan Engkau Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menjaga setiap kami Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga menyerahkan pribadi lepas pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ada pergumulan kami, ada permasalahan yang sedang kami hadapi, tantangan Tuhan yang sedang kami hadapi Tuhan. Apakah itu tantangan di bidang pekerjaan, ekonomi, anak, dan juga keluarga Tuhan. Tuhan, apapun itu juga kiranya Engkau mengerti, Engkau memahaminya Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Mohon jemaat bangkit berdiri, kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Kita tetap berdiri, kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil di nomor 52 halaman 739, setia melayani Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi sesuatu padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa ternyata dapat dipercaya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan hatimu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan persembahan kita pada pagi ini. Persembahan boleh diberikan melalui rekening yang sudah ada di layar kita, ya. Dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Engkau juga memberkati majelis yang mengelola keuangan ini Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Frankie. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Seperti Rusa Rindu Air.
petiru sarindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Waktu dan tempat saya serahkan kepada penginjil Frankie. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan seperti puji-pujian yang kita naikkan tadi. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu. Detik demi detik, menit demi menit, hari lepas hari, kami masih ada hingga saat ini karena kasih anugerah daripada Tuhan. Ajari kami untuk hidup bersyukur di hadapan Tuhan di dalam segala situasi keadaan apapun. Kami telah memuji Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan, dan setiap kami yang ada di rumah masing-masing boleh mengerti, memahami firman Tuhan dan aplikasikan untuk hidup kami masa kini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini dari surat Paulus kepada Timotius yang pertama, 1 Timotius pertama ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semuanya ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih karunia dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Bapak Ibu Saudari, pada umumnya orang senang diberi daripada memberi. Orang senang ketika diberikan sesuatu yang baik dan wajar. Sebagai contoh, seorang anak senang ketika papanya memberikan dia oleh-oleh, ketika papanya pulang dari luar kota atau dari luar negeri. Atau saat kita ulang tahun,
kita diberikan kado oleh orang-orang yang mengenal kita, atau orang yang spesial di dalam hati kita dengan kado yang spesial. Ini sangat berkesan. Ketika memberi atau diberi sesuatu yang baik dan wajar, itu adalah sukacita tersendiri. Bapak Ibu berbicara tentang memberi, bagaimana konsep atau pemahaman kita tentang Tuhan memberi pelayanan kepada orang-orang percaya di segala zaman, termasuk kita saat ini. Apakah itu mengusik akan zona nyaman kita dengan berkata, ini akan menyita waktu saya, ini akan menyita waktu pribadi saya bersama keluarga saya, menyita kesenangan saya, hobi saya jadi terganggu dan lain sebagainya. Atau dengan berkata bahwa, atau memandang bahwa inilah suatu kesempatan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, Paulus adalah orang yang berapi-api, orang yang bersemangat di dalam memberitakan Injil, memberitakan Yesus dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, kepada orang-orang pada zamannya. Injil diberitakan oleh Rasul Paulus, Roh Kudus bekerja, Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja, dan ada orang-orang yang boleh percaya kepada Kristus Yesus. Sebagai seorang rasul, dia memperhatikan orang-orang yang percaya dan menulis surat kepada mereka, baik dalam konteks kepada jemaat ataupun kepada pribadi-pribadi. Dalam surat-suratnya, Paulus memberikan pengajaran yang bersifat doktrinal maupun nasihat-nasihat praktis yang begitu mendalam untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan bersama. Secara khusus kepada Timotius. Timotius adalah anak rohani daripada Paulus. Paulus jumpai dia dalam satu perjalanan misi yang Paulus lakukan. Apakah ini adalah suatu kebetulan? Tidak, bukan suatu kebetulan, tetapi semuanya ada di dalam rencana dan kehendak daripada Tuhan. Paulus bertemu dengan Timotius. Nah, Bapak Ibu, seiring dengan perjalanan waktu, Timotius sangat berarti bagi pelayanan Paulus. Paulus begitu memperhatikan Timotius dalam pelayanan yang dipercayakan kepada Timotius, dan menulis surat kepada Timotius, baik surat yang pertama ataupun surat yang kedua. Dalam surat yang pertama, khususnya dalam pasal 1, pada ayat-ayat yang kita baca tadi, bagaimana Paulus mengatakan kepada Timotius tentang pelayanan yang dipercayakan atau diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Nah, kita akan mempelajari pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang dikatakan perikop firman Tuhan yang kita baca tadi? Yang pertama, ucapan syukur dari Rasul Paulus. Seringkali Bapak Ibu, orang mengucap syukur karena mendapat rumah yang bagus, mendapat mobil, mendapat ini atau sesuatu yang bersifat materi. Ini tidak salah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita pahami Alkitab secara utuh, ucapan syukur tidak terbatas pada hal-hal yang demikian atau bersifat lahiriah Bapak Ibu. Tapi kalau kita memandang atau melihat Alkitab secara utuh, ucapan syukur yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya haruslah karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi, Paulus bersyukur kepada Kristus. Karena apa? Karena Kristus itu menguatkan dia. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus sebelum diubah oleh Tuhan adalah seorang yang berapi-api, seorang yang bersemangat, seorang yang menganiaya orang-orang percaya sehingga mengalami penderitaan, menjebloskan orang-orang percaya ke dalam penjara. Tapi Paulus juga adalah seorang manusia biasa seperti manusia yang lain setelah diubah oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikut Yesus. Dia juga butuh power, dia juga butuh kekuatan dari Kristus untuk pelayanan pemberitaan Injil pada saat itu. Nah, di dalam pelayanan ia menghadapi tantangan, ia menghadapi rintangan, ia menghadapi kesulitan, bahkan ia juga dijebloskan ke dalam penjara oleh karena pemberitaan Injil. Menghadapi berbagai hal ini, apakah membuat Paulus kecewa? Dia tinggalkan Tuhan? Dia tidak mau melayani Tuhan lagi? Tidak. Sukacita Paulus tidak hilang. Paulus tidak kecewa. Paulus tidak putus asa. Ia tetap semangat untuk melayani Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil pada saat itu kepada orang-orang pada zamannya dengan kekuatan daripada Kristus. Dan Paulus mengatakan bahwa Kristuslah yang menguatkan dia.
Bapak Ibu, mengapa Kristus menguatkan Paulus? Dikatakan bahwa ia, yaitu Kristus, menganggap Paulus setia. Apa yang diharapkan seorang istri terhadap suaminya? Yaitu setia. Apa yang diharapkan seorang suami dari istrinya? Yaitu setia. Setia adalah sesuatu yang sangat langka pada zaman sekarang ini. Setia sangat penting di dalam kehidupan hari lepas hari, Bapak Ibu. Tuhan menghendaki kita mengikuti Dia, setia mengikuti Dia dan melayani Dia. Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal 25 itu Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ada hamba yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Bapak Ibu, ini perhatikan baik-baik, masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, hamba yang diberi 5 talenta pergi menjalankan uang itu dan peroleh laba 5 talenta. Begitu juga hamba yang diberikan 2 talenta pergi menjalankannya dan memperoleh laba 2 talenta. Sedangkan hamba yang diberikan 1 talenta tidak pergi menjalankannya, tetapi pergi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, lama sesudah itu tuannya pulang dan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba yang diberi 5 talenta masuk dan mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepada dia dan berkata, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku dan aku telah beroleh laba 5 talenta. Apa yang dikatakan oleh tuannya? Tuannya memuji dia. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hamba yang kedua juga demikian, masuk memberikan pertanggungjawaban apa yang dipercayakan kepada dia, dan tuannya juga memuji dia. Dan akhirnya hamba yang diberikan 1 talenta masuk dan berkata kepada tuannya bahwa tuannya itu kejam, dan dia, singkat cerita, akhirnya dia menerima akibatnya. Ada 3 orang, tetapi berdasarkan jenis apakah 2 atau 3 hamba, Bapak Ibu? Ada 2 hamba, hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Bapak Ibu, di dalam perjalanan waktu, kesetiaan seseorang akan teruji di dalam meresponi akan panggilan Tuhan bagi dirinya. Banyak saya jumpai atau saya dengar ada orang-orang yang dulunya begitu setia melayani, tapi pada akhirnya juga meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, panggilan Tuhan bagi setiap orang di setiap zaman, baik zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, terusnya hingga saat ini itu berbeda-beda dan konteksnya juga berbeda. Berbicara tentang panggilan, kata panggilan itu juga bisa memiliki beragam arti tergantung konteksnya, Bapak Ibu. Sebagai contoh, orang-orang dari Kupang biasanya memanggil seorang gadis dengan sebutan nona, atau seorang pemuda dengan sebutan nyong. Konteksnya apa? Sebagai sapaan, panggilan. Atau seorang mahasiswa, contoh yang lain, dipanggil ke ruang dosen dan dia diberitahukan bahwa dia akan diutus sebagai duta kampus mengikuti suatu acara penting, dan dia sangat senang akan panggilan tersebut dan dia bersedia untuk menjadi duta bagi kampusnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam surat-surat Paulus seringkali terdapat kata panggilan. Panggilan apa nih maksud? Untuk mengetahuinya kita harus memahami teologi Paulus. Dalam teologi Paulus, panggilan itu digunakan untuk membicarakan panggilan pertobatan atau pelayanan, dan keduanya tidak terpisahkan meski berbeda. Setelah pertobatan, panggilan pelayanan Paulus lakukan bagaimana dia hidup sebagai duta Kristus pada saat itu. Mengapa Kristus menguatkan Paulus? Karena Kristus mempercayakan pelayanan itu kepada Paulus. Nah, berbicara tentang pelayanan, apa yang kita ketahui tentang pelayanan itu, Bapak Ibu? Apakah pelayanan itu suatu keterpaksaan yang harus kita lakukan? Oh, tidak enak hati sama hamba Tuhan, jadi saya mau melayani.
Atau saya mau melayani supaya dipuji orang, supaya dilihat orang karena saya hebat. Pelayanan yang kita lakukan adalah dari dalam hati yang paling dalam bahwa saya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saya. Sebagai respons atas kasih Tuhan kepada saya. Sebagai respons atas anugerah kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada saya. Bapak Ibu, banyak hal yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh gereja. Biasanya kalau acara-acara khusus, majelis mempercayakan kepada jemaat atau komisi di dalam gereja sebagai panitia. Entah itu sebagai panitia Paskah, panitia ulang tahun gereja, retreat, Natal, dan lain sebagainya. Bukan hanya di gereja kita, bisa juga di gereja-gereja yang lain. Ini adalah suatu kesempatan yang diberikan, dipercayakan, adalah suatu sukacita tersendiri. Bila kita berbicara tentang pelayanan yang diberikan atau dipercayakan, sekilas kita bisa lihat atau tengok ke dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk melayani Dia pada zaman mereka. Bila kita fokuskan lagi pada zaman nabi-nabi, Tuhan memilih orang-orang seperti Nabi Elia, Elisa, Yesaya, sesuai dengan latar belakang mereka, konteks mereka pada saat itu. Nah, di dalam perjanjian baru, secara khusus Kisah Para Rasul, Tuhan memilih Paulus untuk melayani, untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, supaya orang-orang dimenangkan bagi Kristus. Nah, di dalam pelayanan yang Paulus lakukan tidak terlepas dari pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu. Pelayanan pemberitaan Injil yang Paulus lakukan, banyak orang-orang yang dijangkau bagi Kristus oleh karena pekerjaan Kristus. Nah, orang-orang yang percaya ini Paulus tetap perhatikan mereka. Hal ini menyatakan bahwa di dalam pelayanan harus ada perhatian terhadap orang percaya. Terhadap orang percaya, baik sebagai anggota jemaat ataupun sebagai pribadi. Harus ada perhatian. Di dalam gereja kita adalah anggota, tetapi di dalam satu tubuh. Ya, dalam satu tubuh itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Anggota yang kuat, anggota yang lemah, tetap semua di dalam satu tubuh, dan semua penting adanya, satu membutuhkan sama yang lain. Nah, dan di dalam pelayanan berbicara tentang perhatian itu tidak terlepas dengan apa yang namanya disebut pengorbanan. Di dalam pelayanan harus berkorban. Kita bisa ambil contoh di dalam Filipi, di mana dikatakan seorang bernama Epaphroditus itu nyaris mati oleh karena pekerjaan Kristus. Ini menyatakan bahwa di dalam pelayanan ada pengorbanan yang dilakukan. Pelayanan tanpa pengorbanan namanya bukan pelayanan. Apa bentuk pengorbanan yang bisa kita berikan, yang kita lakukan, misalnya waktu, tenaga, pikiran, uang, materi kita, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ada seorang misionaris melayani di tengah-tengah suku di Afrika. Istrinya dibunuh, anaknya dibuang ke sungai sebagai makanan buaya. Ia dikurung dalam sebuah kurungan dan menunggu waktu untuk jadikan sebagai korban persembahan bagi dewa orang suku. Tiba-tiba terjadi kebakaran, orang-orang suku panik, ada yang melarikan diri, sehingga misionaris ini mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri. Setelah ia keluar dari kurungan, Bapak Ibu, waktu ia mau meninggalkan tempat itu, ia mendengar tangisan suara anak kecil dari dalam rumah yang diamuk oleh si jago merah. Dengan bersusah payah, ia berusaha untuk menyelamatkan anak tersebut. Setelah diperhatikan, ternyata anak itu adalah anak kepala suku. Sebenarnya ini kesempatan untuk membalas dendam. Apakah misionaris itu lakukan? Tidak. Sebaliknya ia berdoa kepada Tuhan agar lewat kesempatan ini Tuhan membuka penginjilan kepada orang-orang suku itu. Setelah berdoa, ia beranikan diri untuk membawa anak kepala suku itu dan memberikan kepada orang tua mereka. Istri kepala suku sedang menangis, memanggil-manggil nama anaknya. Tiba-tiba mereka melihat misionaris itu membawa anak mereka dan memeluk anak mereka. Misionaris itu menyerahkan anak itu, dan kepala suku itu berkata, heran, aku mau membunuhnya, tetapi ia mau menyelamatkan anakku. Berarti ia bukan musuh, ia sahabat. Nah, sejak saat itu kesempatan pemberitaan Injil itu terbuka bagi orang-orang suku. Luar biasa, Bapak Ibu. Ini contoh, bukan berarti kita haruslah seperti misionaris itu, Bapak Ibu.
Jalan hidup masing-masing orang atau panggilan Tuhan bagi masing-masing orang itu berbeda. Yang ditekankan di sini adalah di dalam pelayanan kita bisa menghadapi situasi yang demikian. Di dalam pelayanan butuh pengorbanan, tetapi ingatlah bahwa pengorbanan yang kita lakukan tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan yang Kristus Yesus lakukan. Itu adalah yang terbesar. Itulah yang dimana kasih Allah begitu besar bagi kita. Kristus Yesus datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ini hal yang pertama. Paulus berkata tentang ucapan syukur. Paulus mengucap syukur karena Kristus menguatkan dia. Hal yang kedua, Paulus memandang atau memahami bahwa hidup dan pelayanannya yang dia lakukan adalah karena kasih karunia atau anugerah Tuhan. Bapak Ibu, berbicara tentang kasih karunia atau anugerah, hidup ini adalah kasih karunia atau anugerah daripada Tuhan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang kita lalui adalah karena anugerah daripada Tuhan. Ada anugerah umum, ada juga anugerah khusus. Anugerah umum semua orang bisa menikmatinya. Sedangkan anugerah khusus itu berbeda. Bila kita melihat di dalam perjanjian lama, kita ambil contoh tokoh-tokoh tertentu seperti Abraham, kemudian Ishak anak Abraham, dan Yakub anak Ishak cucu Abraham. Tuhan memilih mereka di urutan waktu yang berbeda. Itu semua adalah karena kasih karunia atau anugerah daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kasih karunia khusus atau anugerah khusus bagi orang-orang pilihan tidak bisa ditolak. Demikian juga di dalam perjanjian baru, khususnya Rasul Paulus memandang bahwa hidupnya, keselamatan dan pelayanannya adalah kasih karunia atau anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepadanya dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Hal yang ketiga, fokus pelayanan Paulus adalah Kristus Yesus. Salah satu hal yang diberitakan adalah Kristus Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Ketika Adam berbuat dosa, semua orang berdosa pula. Tidak ada yang terkecuali termasuk Paulus. Paulus mengatakan, Bapak Ibu, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka lah akulah yang paling berdosa. Bahkan lebih lanjut ia mengatakan ia dikasihani. Maksudnya apa? Di dalam terjemahan Alkitab versi bahasa Inggris dikasihani atau memakai kata mercy atau rahmat kalau bahasa Indonesianya. Rahmat atau mercy itu bisa memiliki beberapa arti tergantung konteks Bapak Ibu. Mercy itu bisa atau rahmat bisa berarti begini Bapak Ibu. Kita manusia berdosa seharusnya dihukum karena dosa-dosa, tetapi karena ada rahmat daripada Tuhan, maka manusia tidak dihukum. Siapa saja yang mengalami rahmat Tuhan, kembali lagi kepada anugerah Tuhan bagi orang-orang pilihan Tuhan. Nah, orang-orang pilihan Tuhan itulah yang mengalami rahmat daripada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, pentingnya kita tetap setia mengikuti Dia. Ada orang yang sekian lama mengikuti Tuhan, pada akhirnya juga meninggalkan Tuhan. Nah, orang-orang pilihan akan tetap bertahan sampai akhir hidupnya, sampai Tuhan memanggil dia. Sebagai penutup, sebagai kesimpulan, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini berbicara tentang pelayanan. Paulus memandang bahwa pelayanan yang dia lakukan itu Tuhan yang beri, Tuhan yang percayakan, dan itu dikerjakan Paulus dengan setia. Bagaimana kita jemaat GKI saat ini? Mari kita juga memandang bahwa pelayanan yang diberikan atau dipercayakan Tuhan kepada kita melalui gereja, apapun bentuknya atau kategorinya, baik itu sebagai kolektan, penyambut tamu, bagian LCD atau multimedia, sound dan sebagainya, lakukanlah itu dengan setia. Setia mulai dari hal-hal kecil. Kesetiaan tidak terlepas dari tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, yang diberikan kepada kita. Dan ketahuilah bahwa di dalam pelayanan itu tidaklah mudah kita dapat melaluinya, melewatinya, karena kekuatan dan anugerah daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita,
dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur. Hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh melihat satu bagian bahwa pelayanan yang dipercayakan kepada kami itu karena Tuhan yang memberi. Ajari kami agar kami melayani Tuhan bukan dengan keterpaksaan, bukan supaya dipuji dilihat orang, tapi sebagai respon kasih Tuhan kepada kami, anugerah Tuhan bagi kami. Dan Tuhan tolong kami, apapun bentuk pelayanan yang dipercayakan kepada setiap kami, entah itu di belakang mimbar, atau entah itu di belakang layar, di depan layar, kami lakukan itu dengan setia. Kami menyadari bahwa kami terbatas, kami lemah, kami butuh kekuatan daripada Kristus untuk menopang kami, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan sebaik-baiknya. Tuhan mampukan kami, Roh Kudus tolong kami, setiap kami, agar kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur telah mendengar firman Tuhan. Mari kita pulang dan merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian doksologi, terima berkat Tuhan, dan sambut dengan pujian. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Tritunggal, satu-satunya sumber berkat. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, dan kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.